أخطأنا للرحم. أحد 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 أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar merupakan awal pertemuan pasukan muslim dengan pasukan kaum kafir. Perang ini merupakan jawaban muslim atas segala kekufuran dan penyiksaan kaum kafir terhadap muslim Makkah. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tahun kedua sesudah umat Islam melakukan hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang Badar tersebut. Dalam sejarah, perang Badar merupakan kemenangan agung karena para pejuang Islam berhasil menentang kemusyrikan dan kebatilan. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah, atau sekitar 624 Masehi. Perang Badar melibatkan 313 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Secara historis, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada suatu hari, sampailah berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Sufyan berangkat dari Sam dengan membawa 1.000 unta, sekaligus harta yang banyak sekali, sekitar 50.000 dinar. Oleh karena itu, Nabi pun mengutus kaum muslimin untuk menuju tempat tersebut dan beliau berkata, "Unta-unta Quraisy tersebut membawa banyak harta dan pergilah kalian ke sana. Semoga Allah menjadikan harta tersebut sebagai ghanimah untuk kalian." Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan Rasulullah untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Pencegatan kafilah ini juga bukan atas dasar keinginan Rasulullah semata, melainkan memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beliau mengutus kaum muslimin untuk menuju ke sana. Sebagian dari mereka menuju ke tempat yang dituju, sedangkan sebagian yang lain merasa berat untuk melakukan hal tersebut, sebab mereka menyangka bahwa Rasulullah tidak benar-benar ingin berperang dan juga saat itu tidak banyak sahabat yang hadir. Rasulullah berkata, "Siapa saja yang hadir di sini, ikutlah bersama kami." Sebagian sahabat ingin mengajak orang-orang yang berada di bagian atas Madinah. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya, "Tidak, kecuali yang di sini saja." Di sisi lain, Abu Sufyan sangat mewaspadi berita ini jangan sampai diketahui oleh orang lain. Pada suatu kesempatan, sampai berita kepadanya bahwa Nabi akan mencegah untanya. Kemudian disewalah Damdam bin Umar al-Ghifari dengan 20 miskan untuk pergi ke Makkah, dan diperintahkan kepadanya untuk memotong tali hidung untanya dan mengubah jalur perjalanannya. Dan juga, ia diperintahkan untuk merobek bagian depan dan belakang bajunya ketika masuk Makkah, serta mendatangi orang-orang Quraisy untuk meminta agar bergegas menuju ke harta-hartanya yang sedang diincar oleh Muhammad dan para sahabatnya. Berangkatlah Damdam ke Makkah dengan segera dan dilaksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Abu Sufyan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari Sabtu, tahun 2 Hijriah. Adapun jumlah pasukan yang ikut pada waktu itu sebanyak 313 orang. Mereka hanya memiliki 2 kuda dan 70 unta. Sementara Nabi, Ali bin Abi Thalib, dan Marsad al-Ghanawi bergantian naik kuda dari belakang unta-unta tersebut. Untuk menghadapi pasukan ini, keluarlah orang-orang Quraisy sebanyak 950 orang. Setelah Damdam memberitahukan apa yang sedang terjadi, mereka terdiri dari 100 pasukan berkuda dan 700 unta, dan tidak ada seorang pun dari tokoh mereka yang tidak ikut serta, kecuali Abu Lahab. Kemudian, dia mengutus Al-As bin Hashim bin Mughirah untuk menggantikan posisinya. Ketika Nabi mengetahui bahwa pasukan kafir Quraisy menuju ke arah mereka guna menyelamatkan unta-unta mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar berpendapat agar apa yang sudah direncanakan terus dilanjutkan, begitu juga halnya Umar bin Khattab. Mikdad juga berpendapat demikian. Ia berkata, "Kita teruskan ya Rasulullah, laksanakan apa yang telah diperlihatkan Allah kepadamu, dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan
seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akan tetapi, kami mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu. Sesungguhnya kami ikut berperang denganmu. Kami berperang bersamamu dari arah kanan, kiri, depan, dan belakangmu. Sehingga wajah Nabi berbinar-binar, dan senang dengan apa yang dikatakan oleh Mikdad. Ketika telah mendekati Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berhenti dekat seseorang yang sudah tua. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya perihal Quraisy, Muhammad, serta para sahabatnya, dan semua berita yang berhubungan dengan mereka. Kemudian orang tersebut menjawab, tidak akan aku beritahu sebelum engkau mengatakan kepadaku siapa kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika kamu mengabarkan kepada kami, maka kami akan memberitahumu siapa kami. Kemudian orang tersebut menjawab, tepatilah apa yang kamu katakan ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Maka orang tua itu pun menjawab, telah sampai berita kepadaku bahwa Muhammad keluar pada hari ini dan ini. Jika berita yang sampai kepadaku itu benar, maka pada hari ini mereka akan berada di tempat ini. Dia tidak tahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia melanjutkan, selain itu, telah sampai berita kepadaku bahwa Quraisy keluar pada hari ini dan ini. Jika berita yang sampai kepadaku benar, maka sekarang posisi mereka itu ada di tempat ini, posisi Quraisy pada waktu itu. Setelah selesai menjawab, orang tua itu pun bertanya, dari mana asal kalian berdua? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami dari Ma'ab, yang bermana air. Kemudian mereka meninggalkan orang tua tersebut dalam keadaan kebingungan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada para sahabatnya. Pada sore harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat yang lain untuk menuju mata air Badar guna mencari informasi. Mereka pun mendapatkan dua orang pemuda yang sedang mengambil air minum unta. Salah satunya berasal dari Bani Al-Hajjaj dan yang lainnya dari Bani Al-As bin Sa'id. Mereka pun membawa keduanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, pada saat itu beliau sedang sholat. Lalu kedua orang tersebut berkata, kami hanya bertugas untuk memberi minuman mereka. Namun, para sahabat meragukan jawaban dari kedua orang tersebut, atau jangan-jangan mereka bekerja untuk Abu Sufyan. Kemudian para sahabat memaksa untuk memberitahukan yang sebenarnya. Kemudian keduanya mengakui bahwa mereka bekerja untuk Abu Sufyan. Lalu para sahabat pun meninggalkan mereka. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, beliau berkata, waktu mereka menjawab dengan jujur, kalian memukul keduanya, dan tatkala mereka bohong kalian pun meninggalkan keduanya. Sesungguhnya mereka benar, demi Allah, mereka adalah pembantu Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya, beritahu aku tentang orang-orang Quraisy. Mereka menjawab, kaum Quraisy berada di belakang bukit yang engkau lihat itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, berapa ekor unta yang mereka sembelih? Mereka menjawab, terkadang mereka menyembelih 9 ekor dan terkadang 10. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa saja di antara mereka tokoh-tokoh Quraisy? Mereka menyebutkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Abu Jahal, Umayyah bin Halaf, dan Suhail bin Amr. Abu Sufyan memacu untanya, ia mewanti-wanti kalau kaum muslimin mendahului mereka. Ketika sampai di Badar, ia bertemu dengan Majdi bin Amr. Kemudian Abu Sufyan bertanya kepadanya, apakah kamu melihat seseorang? Majdi menjawab, saya tidak melihat siapapun, kecuali 2 orang yang menunggangi unta menuju ke lembah itu. Lalu ia menunjuk ke arah yang dituju oleh kedua orang tersebut. Kemudian Abu Sufyan menuju ke tempat tersebut dan mendapati tahi unta. Kemudian terbesit di benaknya kalau itu merupakan tahi unta penduduk Yatsrib. Kemudian Abu Sufyan dengan sigapnya kembali menuju para sahabatnya hingga ia kembali menjumpai unta-untanya. Kemudian Abu Sufyan telah berhasil menyelamatkan unta-untanya. Lalu diutusnyalah Qais bin Imri al-Qais kepada Quraisy untuk membawa pesan yang berbunyi, sesungguhnya kalian keluar untuk menyelamatkan unta-unta kalian
ketahuilah bahwa harta-harta kalian serta keluarga kalian telah diselamatkan. Kembalilah ke Mekah. Berita itu datang ketika mereka berada di Juhfah. Kemudian Abu Jahal bin Hashim berkata, sesungguhnya kita tidak akan pulang sebelum menuju Badar. Badar merupakan tempat yang biasanya digunakan oleh kabilah Arab pada musim tertentu sebagai tempat berkumpul. Di sana kita akan tinggal selama 3 hari. Kita akan memotong binatang, lalu mengadakan pesta makan dan minum khamar. Kita bersenang-senang agar orang-orang Arab bisa mendengar dan melihat perkumpulan kita sehingga mereka tambah takut kepada kita. Sementara kelompok lain tidak suka meneruskan perjalanan menuju Badar, sehingga sebagian dari mereka memperlambat perjalanannya. Sehingga Abu Jahal mencela mereka dengan mengatakan sebagai pengecut. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Orang kafir Quraisy meneruskan perjalanan hingga mereka menduduki tempat yang paling tinggi dari lembah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berada di antara posisi kafir Quraisy dan pusat air dengan jarak tempuh yang dekat. Mulanya orang-orang musyrik menguasai air atas kaum muslimin. Kemudian malam harinya, Allah menurunkan hujan yang lebat sekali. Hujan turun dengan derasnya di posisi orang musyrik sehingga menghalangi mereka untuk maju. Sedangkan di posisi kaum muslimin hujan gerimis, Allah menyucikan mereka dengannya dan meneguhkan telapak kaki mereka dengan semakin padatnya pasir yang mereka injak, menguatkan hati dan tidak ada yang mencegah mereka untuk bergerak. Lembah pun terairi, sehingga orang-orang mukmin pun dapat minum mengisi tempat minumnya dan memberi minum tunggangan mereka. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit, untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu, dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Pasukan muslimin terus bergerak hingga berada pada posisi sumber air Badar. Mereka pun turun. Kemudian Hubab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini posisi yang diilhamkan oleh Allah kepadamu? Ataukah ini merupakan pendapatmu sebagai siasat dan taktik perang? Beliau menjawab, ini adalah pendapatku. Kemudian Hubab berkata, wahai Rasulullah, ini bukanlah lokasi yang tepat. Pergilah bersama beberapa orang hingga kita sampai lebih dekat dengan sumber air. Lalu kita singgah di sana. Kemudian kita gali beberapa sumur dan sebuah kolam. Lalu kita isi air. Kemudian kita perangi mereka, sehingga kita dapat minum, dan mereka tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau benar-benar telah memberikan pendapatmu, maka dilakukanlah apa yang diarahkan oleh Hubab. Sa'id bin Mu'az berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, tidakkah kami perlu membangun kemah khusus untuk tempat istirahatmu, menyiapkan hewan kendaraanmu, dan kemudian kita baru menyerang musuh kita? Sungguh, seandainya Allah memberikan kemenangan dan kejayaan atas musuh-musuh kami, maka itulah yang kami inginkan. Namun, bila kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, maka engkau sudah siap untuk menyelamatkan diri dan menemui kaum kita. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kaum yang menantimu di tanah air kita, dan kecintaan mereka terhadapmu lebih besar dari kami. Sehingga, bila mereka mendengar bahwa engkau berperang, niscaya mereka pun tidak akan tinggal diam. Allah pasti akan melindungimu dengan mereka, sebab mereka pasti akan memberimu pertimbangan dan senantiasa berjuang di belakangmu. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui usulan Sa'ad tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Sa'ad dan mendoakannya kebaikan. Kemudian didirikanlah sebuah bangunan untuk Rasulullah di sekitar anak bukit di medan pertempuran, dan bersama Muaz serta Abu Bakar. Pada malam peperangan, malam 17 Ramadan, tepatnya pada malam Jumat, kaum muslimin mengantuk dan mereka pun tidur. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kami tidak memiliki kuda pada saat perang Badar kecuali yang kurus dan lemah. Pada malamnya, kami semua tidur, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat di bawah pohon sampai pagi. Orang-orang kafir mengirimkan Umair bin Wahab al-Jumhi untuk menyelidiki. Mereka berkata kepadanya, coba perkirakan jumlah pasukan Muhammad
Umair pun berkeliling dengan kudanya di sekitar pasukan tersebut. Setelah itu, dia kembali dan mengatakan jumlah mereka sekitar 300 orang, mungkin sedikit lebih atau kurang. Namun, izinkan saya melihat lebih dekat. Umair kemudian turun lebih jauh ke lembah, tetapi tidak menemukan apapun yang baru. Ketika kembali, dia berkata, "Aku tidak melihat apapun, wahai orang-orang Quraisy, selain pasukan yang siap mati. Yatsrib telah menjadi lembah kematian, dan mereka adalah kaum yang hanya mengandalkan pedang. Demi Allah, aku yakin setiap orang dari mereka akan mampu membunuh salah seorang dari kalian, meski mereka juga akan terbunuh. Jika salah satu dari mereka mati, mereka pasti akan membalas, dan hidup kalian tak akan sama setelah itu. Sekarang, keputusan ada di tangan kalian." Pada subuh Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur barisan sahabat-sahabatnya. Kemudian Utbah bin Rab'ah yang berbaris di antara saudaranya Saibah dan anaknya Al-Walid bin Utbah keluar dari barisan musyrikin dan mengajak untuk perang tanding. Kemudian majulah beberapa pemuda dari golongan Ansar, seperti Auf dan Mu'az, yang keduanya merupakan anak dari Al-Haris dan Abdullah bin Rawahah. Mereka bertanya, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah pemuda Ansar." Mereka pun berkata, "Kami tidak memerlukan kalian." Kemudian salah seorang di antara mereka berseru, "Wahai Muhammad, keluarkan prajurit yang seimbang dengan kami." Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Majulah wahai Ubaidah bin Al-Harits, majulah wahai Hamzah, majulah wahai Ali." Maka tatkala salah seorang dari mereka mendekat, musyrikin pun menanyakan, "Siapakah kalian?" Setiap dari mereka pun menyebutkan namanya. Musyrikin pun berkata, "Ini baru lawan yang seimbang." Akhirnya Ubaidah yang paling tua di antara mereka melawan Utbah, Hamzah melawan Saibah, Ali melawan Al-Walid. Hamzah dan Ali membunuh kedua lawannya, namun tidak demikian halnya dengan Ubaidah yang terkena 2 tusukan. Ali dan Hamzah pun bergegas untuk menolong Ubaidah. Selanjutnya orang-orang saling berperang antara satu sama lain, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit bersama Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Rabb-Nya untuk meminta pertolongan yang dijanjikan oleh Allah. "Ya Allah, jika Engkau menghancurkan sekelompok orang beriman ini hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu di muka bumi selamanya." Kemudian Abu Bakar menyapa, "Wahai Rasulullah, cukuplah apa yang telah kau minta kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Allah akan memberikan apa yang telah dijanjikannya kepadamu." Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertidur kemudian terbangun dengan tersenyum dan berkata, "Bergembiralah, wahai Abu Bakar, karena pasukan itu akan dihancurkan dan dipukul mundur. Bergembiralah, karena pertolongan Allah telah datang." Ini Jibril memegang kendali kuda dan menungganginya. Kemudian beliau turun dari atas bukit sambil membaca, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang." Quran Surah Al-Qamar ayat 45. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju barisan muslimin dan memberikan semangat kepada mereka untuk berperang dan menjanjikan mereka dengan surga yang nikmat bagi mereka yang syahid di jalan Allah. Kedua kubu pun saling bertempur dan peperangan pun makin berkobar dan bertambah sengit, dan makin bertambah pula pertolongan Allah dengan tentara-tentaranya dari para malaikat yang menguatkan hati orang-orang mukmin dan memberi mereka kabar gembira serta menumbuhkan ketakutan dalam hati kaum musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke hadapan orang-orang musyrik dan berkata, "Kenalah wajah kalian." Maka tidak tersisa seorang musyrik pun kecuali matanya terkena debu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh orang-orang yang dipaksa berperang. Mereka patut bersyukur atas larangan dan perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pada suatu hari, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya aku mengetahui beberapa orang dari Bani Hashim yang terpaksa berperang dan kita tidak perlu untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, siapa saja yang bertemu seorang dengan Bani Hashim, maka jangan membunuhnya. Selain itu, siapa saja yang bertemu Abu Al-Bahtari, maka jangan membunuhnya. Siapa saja yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan membunuhnya, karena mereka berperang dengan terpaksa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun
pada hari itu berperang dengan sengit, demikian juga Abu Bakar, sebagaimana keduanya di atas bukit bermujahadah dalam doa dan pengharapan. Kemudian keduanya turun dan menyemangati prajurit dalam berperang dan keduanya berperang dengan seluruh jiwa dan raganya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Aku telah ikut perang Badar. Kami melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah yang paling dekat dengan musuh dan paling berani di antara kami." Peperangan terjadi dengan musuh Allah dan Rasul-Nya, kaum muslimin pun membunuh dan menyandera musuh-musuhnya, sehingga terbunuhlah sedikitnya 70 orang pembesar Quraisy, di antaranya Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah, dan anaknya Walid dalam perang tanding. Dua pemuda Ansar Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Muawis bin Afrak berhasil membunuh Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud yang mengetahui hal itu pun ikut membunuh Abu Jahal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui hal itu pun beranjak bersama Ibnu Mas'ud dan berdiri di depan mayat Abu Jahal seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan engkau wahai musuh Allah. Ia adalah Fir'aunnya umat ini." Abdurrahman bin Auf menceritakan, "Ketika perang Badar aku berada di tengah barisan. Tiba-tiba saja dari sisi kanan dan kiriku muncul dua orang pemuda yang masih sangat belia. Aku berharap seandainya saat itu aku berada di antara tulang-tulang rusuk mereka untuk melindungi mereka. Salah satu dari mereka menatapku dan berkata, 'Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?' Aku pun menjawab, 'Anakku, apa yang ingin kau lakukan padanya?' Pemuda itu kemudian menjawab, 'Aku mendengar bahwa ia telah mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun bersumpah kepada Allah seandainya aku melihatnya niscaya aku akan membunuhnya atau aku yang akan mati di tangannya.' Aku pun tercengang kaget dibuatnya. Lalu pemuda yang satunya lagi mengedipkan mata kepadaku dan mengatakan hal yang sama kepadaku. Seketika itu aku melihat Abu Jahal berjalan di tengah kerumunan orang. Aku berkata, 'Tidakkah kalian lihat? Itulah orang yang kalian tanyakan tadi.' Mereka pun saling berlomba mengayunkan pedangnya hingga keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Kemudian mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan kepada beliau. Maka beliau bertanya, 'Siapakah di antara kalian berdua yang membunuhnya?' Keduanya mengacung lalu mengatakan, 'Saya yang telah membunuhnya.' Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, 'Apakah kalian sudah membersihkan pedang kalian?' Mereka menjawab, 'Belum.' Lalu beliau memeriksa pedang mereka dan bersabda, 'Kalian berdua telah membunuhnya.' Kemudian beliau memutuskan bahwa harta rampasannya untuk mereka berdua. Pada akhirnya, perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara, kaum Quraisy yang kalah di perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Saat matahari mulai tergelincir pada hari itu, kaum Quraisy kembali ke Makkah dengan kekalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabat untuk memindahkan jasad-jasad para syuhada yang tergeletak di medan perang untuk dikuburkan di tanah Badar, kecuali jasad Umayyah bin Khalaf. Setelah kemenangan diraih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk membawa kabar gembira sebelum beliau kembali ke Madinah. Beliau mengutus Abdullah bin Rawaha kepada penduduk Aliyah dan Zaid bin Haritsah kepada penduduk Madinah dengan mengendarai unta milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya berkeliling kota Madinah sambil mengucapkan tahlil dan takbir, serta menyampaikan kabar kemenangan besar kepada penduduk Madinah. Ketika kaum muslim ingin membagi harta rampasan perang atau ganimah yang mereka peroleh dari perang Badar, terjadi perselisihan di antara mereka. Para pemuda yang terlibat dalam pertempuran untuk mengintai musuh berkata, "Kami yang telah membunuh musuh dan tanpa kami, harta rampasan ini tidak akan didapatkan." Sementara itu, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi beliau dari serangan musuh berkata, "Kami yang menjaga agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkena senjata musuh. Jika tidak, kami pun bisa ikut mengumpulkan ghanimah." Lalu orang-orang yang telah mengumpulkan harta rampasan perang berkata, "Kami yang mengumpulkan ghanimah ini dan tanpa kami, tak seorang pun akan mendapatkannya." Mendengar itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mengumpulkan semua harta ganimah hingga Allah memberikan ketentuannya. Kemudian turunlah firman dari Allah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Anfal, ayat 1. Pada hari ketiga setelah peristiwa Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut, yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Kemudian, beliau berdiri di pinggir pemakaman para syuhada, seraya memanggil nama para syuhada yang telah gugur. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, bergembiralah kalian, bahwa sesungguhnya kalian telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rabb kalian? Umar bin Khattab pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak bernyawa? Beliau menjawab, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian lebih dapat mendengar dibandingkan mereka tentang apa yang aku katakan. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bergerak menuju Madinah dengan penuh rasa syukur, memuji Allah. Bersama mereka, ada sekitar 70 tawanan perang yang kemudian dibagi kepada para sahabat. Beliau mewasiatkan agar para sahabat memperlakukan tawanan dengan baik, dan mereka pun mengikuti perintah itu. Abu Aziz bin Umair, saudara Mus'ab bin Umair, yang menjadi salah satu tawanan, menceritakan bahwa ia berada di antara kelompok Ansar. Setiap waktu makan tiba, mereka mengutamakannya dengan memberikan roti, sementara mereka sendiri hanya makan kurma. Karena menjalankan wasiat Rasulullah, tak ada seorang pun dari mereka yang makan roti sebelum memberikannya padanya. Meskipun ia merasa malu dan menolak, tetapi mereka tetap bersikeras. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan pendapat para sahabat tentang tawanan, Abu Bakar mengusulkan agar mereka dibiarkan hidup dengan syarat ditebus. Namun, Umar bin Khattab mengusulkan agar semua tawanan dibunuh. Rasulullah lebih condong kepada pendapat Abu Bakar untuk menerima tebusan. Kemudian, turunlah firman Allah yang mengatur keputusan tersebut. Kemudian turun firman Allah Ta'ala. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Quran Surah Al-Anfal ayat 67-68. Kemudian para tawanan pun mulai mengumpulkan tebusan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk membebaskan sebagian tawanan tanpa tebusan. Karena mereka orang-orang fakir yang tidak mempunyai harta seperti Abu Izzal, si penyair. Di antara mereka ada yang tebusannya berupa mengajarkan 10 pemuda muslim Madinah agar bisa membaca dan menulis. Sementara yang syahid di kalangan muslim pada perang Badar berjumlah 14 orang. 6 dari kaum muhajirin dan 8 orang dari Ansar, yang 6 di antara mereka berasal dari Hazrat dan 2 lainnya dari Aus. Walau alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.